البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita lewati pembahasan dan syarah berkaitan dengan bacaan tasyahud yang paling sahih riwayatnya, maka masing-masing mengecek bacaan tasyahudnya untuk apa? Dipaskan dengan riwayat yang paling sahih ini. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, berkaitan dengan isyarah. Qala wa sunnatu fit tasyahhudil awwal wal akhir al isyaratu bis sabbabatil yumna bidunil hina'in wala tahrik. Setelah membahas juga tentang cara duduk pada tasyahud, nah, yang ada dua cara duduk apabila tasyahudnya ada dua dalam salat tersebut. Untuk tasyahud awal duduknya apa? Duduk apa namanya? Hanafi. Tasyahud awal cara duduknya duduk apa? Nah, yang awal iftirash, yang kedua tabarruk. Dan untuk salat yang hanya memiliki satu tasyahud saja, itu salat 2 rakaat, maka cara duduknya bagaimana? Cara duduknya bagaimana? Muhammad siapa? Antum siapa? Ilhan. Nah, ilhan. Iftirash. Baik, ahsanta. Nah, sekarang tentang masalah jarinya, kawan. Yang sunnah dalam tasyahud awal dan akhir yaitu mengisyaratkan dengan jari telunjuk tangan kanan tanpa inhina dan tanpa tahrik. Tanpa inhina maksudnya tanpa dilengkungkan, ya, tidak pula digerak-gerakkan. Nah, perhatikan catatan kaki nomor 4. Wa amma lafdatu rafi'an bi usbi'ihi sabbabah qad hanaha syai'an la tathbut. Adapun lafaz dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat isyarat dengan jari telunjuknya dengan mengangkat telunjuk, qad hanaha syai'a, beliau melengkungkan sedikit, melengkungkan jari telunjuknya, maka ini tidak sah riwayatnya. Faqad waradat fi hadits Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu 'inda Ahmad wa Abi Dawud wa ghairihima. Nah, terima kasih wawu. Min tariqi Malik bin Numair al-Khuzai an Abi. Ini jalannya dari Malik bin Numair al-Khuzai, ya. An Malik bin Numair al-Khuzai an Abi, dari bapaknya. Wa Malik lam yarwi anhu ghairu Isam ibnu Qudamah. Wa lam yu'thar tawthiquhu an ghair Ibn Hibban. Dan Malik, ikhwan, tidak meriwayatkan darinya selain Isam ibn Qudamah, dan tidak didapatkan tauthik untuk
dia ini selain dari Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban termasuk dikenal bermudah-mudahan memberikan tautsik kepada orang-orang yang majhul. Wa qala Daruqutni yu'tabaru bih. Daruqutni mengatakan yu'tabaru bih, maksudnya bisa digunakan sebagai penguat. Lemah tapi masih bisa dikuatkan. Wa qala Yahya Al-Qattan la yu'rafu halu. Yahya bin Al-Qattan mengatakan la yu'rafu halu, berarti majhul hal di sisi Yahya. Wala rawa an abihi ghairuh, dan tidak meriwayatkan dari bapaknya kecuali dia. Ya, kecuali Malik ini. Wa qala Adz-Dzahabi fil Mizan la yu'raf, menunjukkan kemajhulan. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Hajar fi Taqrib maqbul. Dan ini kesimpulan dari Ibnu Hajar bahwasanya dia adalah seorang yang makbul. Makbul di sisi Ibnu Hajar apa maknanya? Yusuf. Kalau Ibnu Hajar mengatakan perawi itu makbul, maknanya apa? Naam, yaitu makbulun 'inda wujudi syahid awit tabi'. Dia diterima kalau ada penguat. Berarti asalnya dia dhaif. Memang dhaif. Cuman apa? Dhaif yang tidak parah. Maka diistilahkan beliau makbul. Makbulun diterima kalau ada mutabaahnya. Wa qala fil isabah huwa tabi'i majhulul hal. Tabi'i tapi majhul halnya. Wa qala Syekh Al-Albani rahimahullahu taala fi Tamamil Minnah wa lam ajid hanyal usbu' illa fi hadzal hadis. Aku tidak mendapati pelengkungan jari telunjuk kecuali pada hadis ini saja. Fala yushra'ul 'amalu bihi ba'da thubuti dha'fihi wallahu a'lam. Maka tidak disyariatkan untuk beramal dengannya setelah apa? Setelah tetap kelemahannya. Nah, kalau tetap kelemahannya maka jangan diamalkan, yaitu apa? Melengkungkan jari. Berarti ketika membuat isyarat dalam apa tasyahud ikhwan, yaitu buat isyarat yang lurus, ya, kuat gini. Nah, dalam artian jarinya lurus, tidak melengkung. Nah, taib. Nah, karena kita telah tahu lemahnya riwayat apa melengkungkan jari ini, jadi kuat, lurus. Itu. Taib. Cuman kebanyakan terkadang kelengkung karena ngantuk ya. Karena bukan karena berdasarkan hadis ini, tapi karena ngantuk, lemes. Apalagi sholat subuh, ya. Nah, atau sholat malam. Nah, ini jadi kenapa ikhwan di antara sunnahnya ketika apa mengisyaratkan memandang ke jari ini? Ya, mungkin di antaranya itu. Ini akan apa memang juga membantu untuk khusyuk dalam doa. Karena dalam tasyahud kan disunahkan untuk doa. Antum coba betul-betul amalkan itu dengan apa? Dengan berupaya tadi menggali fawaid atau hikmah dari amalan tersebut. Kan terasa. Nah, juga menunjukkan memang serius. Nah, kita kan membedakan kondisi ngantuk, lemes dengan kondisi kita apa? Konsentrasi dalam sholat. Ketika apa? Kita luruskan jari ini. Taib. Tidak pula dalam mengisyaratkan itu tahrik, ya, menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Perhatikan catatan kaki. Wa amma ziyadatu tahrikiha atau wa amma ziyadah yuharrikuha fasyadah. Adapun tambahan bahwasanya Nabi ketika mengisyaratkan dengan jari telunjuknya beliau menggerak-gerakkannya. Itu adalah tambahan yang syadzah, tambahan yang menyelisihi riwayat-riwayat yang lain. Qad khalafa Zaidah Ibnu Qudamah 14 rawiyan. Zaidah Ibnu Qudamah dalam tambahannya ini telah menyelisihi 14 perawi. Wa asyara ila syududziha Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi, dan telah mengisyaratkan tentang syadnya Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi. Wa kadzalika hakama 'alaiha bisyudud Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala.
Demikian pula adalah menghukumi dengan apa? Dengan syadnya Syekh kami Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala fil Jami'is Sahih. Nah, dan ini jelas. Dari 14 perawi itu ikhwani fillah ada Na'am Syu'bah dan Sufyanan, yaitu Sufyan Ibnu Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Kalau Zaidah menyelisih 3 imam ini saja sudah cukup dia dikatakan syadz, apalagi masih ada 11 perawi thiqah yang lain. Nah, maka sangat jelas ikhwan, tambahan menggerak-gerakkan jari ini tambahan yang salah. Yang namanya salah tidak bisa dikuatkan dan tidak diamalkan. Baik. Nah, sekarang berkaitan dengan membuat isyarat dengan jari telunjuk ini, sifatnya bagaimana? Qala wa qad waradatil isyaratu bis sababati ala salati sifat. Telah datang isyarat dengan jari telunjuk ini dengan apa? Dengan 3 sifat. Ada 3 cara dalam apa? Mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Taib, yang pertama qabdul asabi'i kulliha wa yushiru bis sababah. Menggenggam semua jari-jarinya dan apa? Mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Sebagaimana dikeluarkan Imam Muslim an Ibnu Umar wa fi riwayatin lahu wa aqada 53 wa asyara bis sababah. Beliau membuat apa? Membuat dengan tangannya isyarat hitungan 53 dan mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Nah, berarti digenggam semuanya baru isyaratkan. Ini cara pertama. Digenggam semua. Kemudian yang kedua yushiru bis sababah, mengisyaratkan dengan jari telunjuk, wa yadha'u ibhamahu ala isba'ihil wusta. Ya. Mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Kemudian meletakkan ibham, yaitu ibu jarinya, di atas apa? Jari tengah. Seperti ini. Diletakkan saja. Tidak digenggam seperti tadi. Tadi kan genggam semuanya ini. Yang kedua diletakkan di atas jari tengah. Kemudian yang ketiga, kalau untuk yang kedua ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Zubair dalam Sahih Muslim. Adapun cara yang ketiga yushiru bis sababah wa yuhallikul ibham wal wusta. Mengisyaratkan dengan jari telunjuk kemudian membuat lingkaran menggunakan apa? Ibu jari dan jari tengah. Ya, yuhallik, membuat lingkaran. Jadi seperti ini bentuknya. Ini 3 cara dalam apa? Isyarat ketika salat dalam tasyahud. Baik. Famin akhta'il musallin fil isyarati 'inda tasyahud, dan termasuk di antara kekeliruan orang-orang yang salat ketika isyarat di dalam tasyahud, yang pertama tarkul isyarati bis sababah wa yabsutul kaffaini 'alal fakhidain. Ya, tidak mau membuat isyarat dengan jari telunjuk, tapi dia apa? Menghamparkan telapak tangannya di atas apa? Di atas pahanya. Jadi gini, sama tok seperti duduk di antara 2 sujud. Ini salah. Yang kedua al-isyaratu 'inda talaffuz bi syahadataini faqat ma'a bastil kaffain. Yang kedua membuat isyarat ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu saja. Baik. Kemudian apa? Dia hamparkan lagi telapak tangannya. Yang ketiga tahrikus sababa indal isyarah, menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika isyarah. Ini juga apa? Keliru. Kenapa? Kalau ditanya karena riwayat yang menunjukkan menggerak-gerakkannya adalah apa? Riwayat yang syadzah. Cuman perkara ini akhwanifillah, tidak dibangun kemudian di atasnya apa? Di atasnya saling mencela, saling mencaci. Karena apa? Ini khilaf ilmi fikhi. Oleh karena itulah, seorang butuh menuntut ilmu, memahami, kemudian menguatkan mana yang apa? Yang paling
rajih di sisinya. Kemudian yang keempat, ihna'us sabbabati lil asfal indal isyarah, yaitu melengkungkan jari telunjuk ke arah bawah ketika isyarah, ya, dilengkungkan gini atau memang dia arahkan ke bawah, ya, diiringkan ke arah bawah, nah, ke tempat sujud, enggak, tapi lurus. Yang kelima, wad'u hafatil kaffil kharijiyah 'alal fakhidhi halal isyarah, yaitu meletakkan hafatil kaf al kharijiyah 'alal fakhidh halal isyarah kal qabidhi nam lil musaddas. Musaddas itu pistol. Ini. Ya. Baik. Wal aslu baqaul batinil kaf ila jihatil fakhidh. Perhatikan kekeliruan ini, yaitu dia meletakkan hafatil kaf al kharijiyah 'alal fakhidh. Nah, hafatil kaf al kharijiyah itu ini. Ya. Ini diletakkan di paha. Jadi gini. Ya. Ketika isyarat. Seperti orang sedang apa? Sedang memegang pistol. Nah, kemudian dia gini kan. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Baik. Padahal apa? Asalnya adalah membiarkan batin kaf ini ke arah apa? Ke arah paha. Pada semua gerakan tadi, ikhwan, ketika membuat isyarat kan ini semuanya di atas paha, ya tidak? Ini batinul kaf itu ini, batinul kaf ke arah paha. Jadi cuman gini, ya, atau gini, atau gini. Nah, taib ini lurus. Ini biasanya anak-anak. Nah, gini. Ya, kayak pistol-pistolan. Kemudian yang ke-6, fakul qabdah wa tarkul isyarati bis sababah wa basdul kaffi qabla taslim. Nah, yang ke-6 adalah apa? Melepas genggaman dan meninggalkan apa? Isyarat dengan jari telunjuk serta apa? Menghamparkan kembali telapak tangan sebelum salam. Baik. Dikatakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala menukil dari fatwa Lajnah Daimah, wal isyaratu bil usbu' tastamirru tulat tasyahudi wa qabdul asabi'i yastamirru ila salam. Ini faedah, kawan. Jadi isyarat dengan jari telunjuk, nah itu terus menerus apa? Sepanjang tasyahudnya. Sepanjang tasyahud dari awal sampai akhir isyarat. Nah, dan menggenggam jari jemari itu berlangsung apa? Sampai salam. Baik, sampai salam. Kemudian yang ketujuh, al-isyaratu bis sababatain al-yumna wal yusra. Membuat isyarat dengan kedua jari, yang kanan maupun yang kiri. Jadi kanan kiri isyarat. Ini kalau anak kecil, ishak biasanya kalau salat malah dua-duanya isyarat. Itu anak kecil. Nah, baik. Nah, ini beberapa kekeliruan dalam tasyahud juga apa? Yang terkadang dilihat, akhwan, tangan yang dihampar tasyahudnya cuman mengangkatkan apa? Mengangkat jarinya saja. Dalam keadaan jari jemari tidak digenggam, teman-teman. Dia angkat gini aja. Nah, ini juga keliru. Terkadang dilihat yang demikian. Baik, barakallahu fikum. Ingat-ingat terutama bagi penuntut ilmu, akhwan, masalah tadi. Inhina, kemudian masalah tahrik. Karena itu masalah ilmi hadithi. Baik. Barakallahu fikum. Nakta'i bihadza subhanakallah.